Langkah berbeda ditunjukkan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati dengan terdakwa berstatus justice kolaborator Richard Eliezer dalam upaya mempengaruhi hakim untuk meringankan hukumannya. Upaya Ferdy Sambo dilakukan dengan menghadirkan saksi meringankan berlatar belakang sama, yaitu ahli hukum pidana. Sementara Eliezer menghadirkan saksi meringankan dengan latar belakang beragam. Selain ahli pidana juga ada psikolog klinis, ahli etika filsafat moral, juga ahli psikolog forensik. Upaya untuk mempengaruhi majelis hakim agar memberikan hukuman seringan mungkin dilakukan para terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua dengan menghadirkan saksi meringankan pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun ada yang berbeda dari strategi yang dilakukan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati dengan strategi yang dilakukan Richard Eliezer, terdakwa berstatus justice kolaborator. Dalam upaya mendapatkan keringanan hukuman ini, pihak Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati menghadirkan saksi meringankan berlatar belakang sama, yakni ahli hukum pidana. Salah satu saksi meringankan yang dihadirkan kuasa hukum Ferdy Sambo, Elwi Daniel, ahli hukum pidana dari Universitas Andalas Padang menyebut, hasil tes poligraf dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua tak bisa jadi alat bukti yang sah jika para terdakwa menjalani pemeriksaan dalam kondisi tidak sesuai prosedur. Sebelumnya, dari hasil poligraf, baik Ferdy Sambo maupun Putri Chandrawati mendapat nilai minus, yakni terdeteksi tidak jujur atau berbohong. Terkait dengan poligraf, saya kira ini sesuatu aspek yang masih perlu diperdebatkan lebih lanjut. Kenapa demikian? Apakah hasil poligraf itu merupakan barang bukti atau alat bukti dia? Alat bukti dia. Ada yang menyebut poligraf itu adalah alat bukti, ada yang menyebut sebagai barang bukti. Tapi meskipun demikian, proses penemuan atau proses untuk mendapatkan hasil tes poligraf itu tentu ada aturan yang mengaturnya, yang harus diacu. Ada standar prosedur yang harus diacu. Seperti tadi saudara penasihat hukum menyebut ada Perkap Polri, Perkap Kapolri, yang mengatur tentang dengan cara bagaimana orang diperiksa. Kalau seandainya hasil yang diperoleh itu dengan cara-cara yang bertentangan dengan aturan hukum yang mengaturnya, maka tentu hasilnya itu tidak bisa diterima sebagai bukti. Sementara itu, dalam upaya untuk mendapatkan keringanan hukuman, pihak Richard Eliezer menghadirkan saksi meringankan dengan latar belakang keahlian yang beragam. Selain ahli hukum pidana, juga ada psikolog klinis, ahli etika filsafat moral, juga ahli psikolog forensik. Dalam keterangannya di depan majelis hakim, ahli psikologi forensik Reza Indragiri menilai, Richard Eliezer kemungkinan mendapat hukuman separuh dari pertanggungjawaban. Hal ini lantaran Eliezer mendapatkan tekanan atas perintah Ferdy Sambo dalam tindak pidana yang menjeratnya. Ketika kognitif kompetensinya ada, yaitu pemahamannya ada, sementara kehendaknya katakanlah tidak ada, maka boleh jadi yang bersangkutan masuk dalam kategori partially responsible, bertanggung jawab separuh atas perbuatannya. Karena toh faktanya, yang bersangkutan saya tidak membayangkan yang bersangkutan abnormal, punya psikopatologi, punya kecerdasan di bawah rata-rata, tidak. Tapi saya bayangkan yang bersangkutan paham tentang perbuatannya, paham tentang mana boleh, mana tidak boleh, paham tentang aturan organisasinya, tetapi ada sebuah kehendak yang dimasukkan ke dalam dirinya, yang ditekankan ke dalam dirinya agar kemudian dia melakukan perbuatan jahat tersebut. Partially responsible. Dengan strategi yang berbeda tersebut, tentu menarik untuk ditunggu upaya siapa yang lebih efektif untuk mempengaruhi hakim dalam meringankan hukumannya. Majelis hakim tentu akan mempertimbangkan semua fakta persidangan yang muncul dalam menentukan vonis hukuman untuk para terdakwa. Tim Liputan Metro TV.